Alright cuy, jadi hari ini mungkin ini final project Vespa gue cuy, itu si CN cuy. Alright, jadi hari ini gue dengan berat hati pengen ngejual, pengen nangis gue, pengen ngejual Vespa gue cuy, karena ya gue pengen ganti Jepangan mungkin ya. Karena ya gue untuk di umuran sekarang, kalau untuk modif ganti-ganti velg atau yang lainnya mungkin berat sih bagi gue, karena lo tahu kan Vespa itu lumayan mahal, itu kayak velgnya, terus perniknya, terus perlampuan mahal-mahal buat. Mungkin kalau sekarang untuk YouTube gue sekarang belum balik modal ya kan, makanya gue pengen ngejual Vespa gue. Dan ini mungkin video 5 alasan kalian harus beli Vespa S dan 5 alasan kalian jangan beli Vespa S. Ya, sebelum ini gue mungkin agak banyak bacot dulu. Jadi thank you banget buat lo yang udah subscribe gue, karena Vespa gue ini mungkin pengen nangis gue. Ini mungkin video nggak terakhir juga gue sama Vespa gue. Jadi ini mungkin di bulan, ini kan sekarang puasa nih, di bulan besok gue mungkin akan jual nih Vespa gue. Jadi ya tungguin aja. Ini open price, kalian DM aja. Ini 35 nego. Kalian nego bisa ke DM gua. Ya kalian bisa dapat modifannya, karena ini gue juga rugi karena Vespa S standar aja dengan kilometer 10.000 aja Vespa S gue ya. Itu bisa 32, 33 cuy. Lu udah dapetin kayak gini dengan harga 35 nego, cuma lu udah modif ya sedemikian rupa kan, tinggal ngerapihin aja. Ini mungkin 5 alasan kalian harus beli Vespa S di tahun 2022 cuy. Masuk alasan pertama. Jadi alasan pertama kenapa kalian harus beli Vespa S di tahun 2022, karena Vespa S facelift itu sudah keluar ya. Buat kalian yang budgetnya minim, daripada kalian beli 3V atau beli 2V untuk Vespa S, mending kalian beli iGet tapi tahun-tahun yang punya gue cuy. Satu alasannya adalah kenapa harus kalian beli ini tuh, walaupun perkembangan zaman ini tuh stay klasik cuy, karena dengan speedometer yang masih dengan nuansa yang klasik dan buat kalian yang kenapa harus beli ya, karena ini eye-catching, dan untuk kedepannya ini bakalan jadi satu simbol Piaggio itu pernah ngeluarin desain yang klasik. Alasan kedua kenapa lu harus beli Vespa S, karena dengan harga yang segitu yang gue bilang, kalian bisa dapat shock breaker yang notabene kalau kalian beli second shock breaker Vespa S itu mantul cuy, sama belum upsize juga, handlingnya masih ya begitu-gitu aja, looksnya juga begitu-gitu aja. Kalau kalian beli Vespa S gue, ini juga speedometernya masih 9.000 cuy, karena ini untuk 3 tahun pemakaian, hampir 4 tahun itu emang buat riding iseng-iseng aja sama bikin konten. Ya dengan udah upsize dengan shock breaker Scarlett udah oke lah, karena nanti gue jualnya juga dengan keadaan standar knalpotnya ya. Kalau kalian mau beli yang full package juga bisa cuy, kalian DM aja Instagram gue. Alasan ketiga adalah ini untuk investasi, karena Vespa tuh never die, dan komunitasnya juga stabil aja gitu trennya. Dan ini juga akan menjadi untuk yang varian iGet masih worth it banget di tahun 2022, karena dengan iGet CVT-nya juga better ketimbang 3V atau 2V. Mesinnya juga halus, kalian juga bisa langsung beli dan buat harian tuh enak banget cuy Vespa S. Alasan keempat kenapa kalian harus beli Vespa S di tahun 2022, karena ya mungkin kalau kalian beli second, kalian itu kudu banyak yang upgrade dari shock, terus upsize, terus CVT, karena CVT masih 125. Kalau kalian beli Vespa gue ini CVT-nya udah 150, clutch-nya juga udah pakai Polini dan udah upsize juga, dan nggak ada minus sih, kecuali kalian rapiin cat-catnya aja, kayak yang baret-baret tipis kan kalian repaint atau kalian repair lah. Ya paling makan biaya 500.000 hingga 1 juta lah ya. Udah rapi dan tinggal riding ngeliatin orang sih. Alasan kelima kalian kenapa harus beli Vespa S adalah ketika nanti di masa yang akan datang akan banyak model-model racing edition ini semua, kalian akan throwback ke masa yang lalu, dan kalian akan jadi yang balik lagi ke poin 3, jadi good investment. Jadi harganya juga nggak turun-turun amat nih. Gue beli 3
33,5 apa 34 gitu, dan sekarang secondnya masih 32 sih di pedagang ya kan. Jadi ini menurut gue good investment banget, dan kalian akan beda dari yang lain karena LX kepala bulat, S facelift kayak S sprint. Jadi S ini adalah tengah-tengah kalian kalau mau beda cuy. Dan ini udah obses, dan dari semuanya udah enak banget lah, kalian tinggal pakai ya kan, tinggal riding lah. Dan alasan kenapa kalian jangan beli Vespa di tahun 2022 adalah kalian jangan beli yang tahun-tahun lama cuy, karena kalau tahun-tahun lama tuh biasanya banyak PR-nya, dan sekali lagi kalau udah lama juga tergantung first hand-nya gimana, tangan pertamanya gimana, apakah dia ngerawat atau enggak, rajin ganti oli apa enggak, terus CVT-nya juga 3V geter cuy, jujur aja karena gue pernah nyobain S3V, ya kalian harus makan biaya banyak lagi untuk modif. Makanya saran gue tuh kalian harus beli kalau mau Vespa S iGate, kalau nggak facelift cuy. Alasan kedua kenapa kalian jangan beli Vespa S adalah buat kalian yang suka lebih sporty, ya kalian jangan beli Vespa S, karena Vespa S yang tahun gue ini adalah ya nuansa klasiknya lebih menonjol, lampu kotak, speedometer, small frame bokong ya kan. Kalau kalian lebih suka yang semo, kalian beli GTS. Kalau kalian lebih suka yang sporty, kalian beli sprint cuy. Tergantung budget masing-masing ya kan. Alasan ketiga kenapa kalian jangan beli Vespa S itu, kalau nggak dimodif nggak ganteng cuy menurut gue ya. Ya kalau kalian emang buat hobi, kalian bisa dengan budget yang 40 kalian beli 3V terus kalian modif lagi. Cuma kalau kalian buat harian, mending kalian yang beli udah second modif atau nggak beli yang iGate cuy. Ya mungkin itu alasan keempat. Alasan kelima kenapa kalian harus jangan beli Vespa S adalah ya udah buat kalian yang balik lagi ke buat kalian yang fiturnya juga, yang suka fitur lebih canggih, lebih modern, kalian bisa beli sprint atau LX facelift atau S facelift, karena itu udah bisa charger cuy di kantongnya. Kalau Vespa S ini yang punya gue ini ya agak bukan modern, cuma dengan nuansa klasik, jadi ketinggalan fitur cuy. Ya makanya kalian yang suka fitur-fitur canggih, kalian bisa ke facelift atau ke sprint, atau kalian mau beli yang full digital yang Primavera 70 anniversary, terserah itu budget kalian ya kan. Jadi mungkin itu alasan kenapa gue mau jual Vespa S gue, karena gue udah bosen juga main Vespa ya kan. Di lain sisi ini mahal juga dari segi modifnya, dan gue udah bosen juga main Vespa S atau ya Vespa lah. Gue pengen ganti ke Jepangan. Buat kalian yang udah support gue karena gue mau di Vespa, thank you banget cuy. Mungkin lu akan ngelihat tes gue di Jepangan kayak gimana. Ya yang jelas Jepangan lebih murah dan part-partnya juga gampang dicarinya cuy. Jadi mungkin itu alasan gue jual Vespa gue. Dan ini minusnya itu adalah catnya kudu kalian repair. Untuk di beberapa titik ada ya baret-baret pemakaian lah, kalian repair aja, nggak usah. Ya kalau kalian punya budget lebih, ntar gue kasih kode kode catnya untuk warna kayak gini lagi, ada kucing. Dan kalian udah upsize ini velgnya Zeus cuy, Zeus ring 12 untuk ban FDR masih tebal. Shockbreaker juga Scarlett, ini untuk Vespa S empuk banget, buat harian oke banget. Tinggal kalian yang suka handlingnya enteng, kalian ganti ban aja. Untuk depan 110, untuk belakang 120 cuy. Dan untuk standar 2 udah aman, CVT udah 50, clutch juga udah make Polini, jadi kalian tinggal pakai aja. Dan ini harganya murah banget sih, 35 nego. Ya surat-surat aman lengkap ya kan, STNK, BPKB semuanya ada. Ya kalian bisa DM Instagram gue cuy. Mungkin segitu aja video gue kali ini. Ini bukan video terakhirnya CN, nanti gue akan bikin video terakhirnya CN mungkin nanti ya, karena untuk sekarang gue pengen bikin konten ngabuburit. Ya tungguin aja vlog gue berikutnya. Thank you banget buat lo yang udah nonton, udah subscribe karena Vespa S gue. Dan mungkin ini akan new journey atau lembaran baru di hidup gue kan, untuk modif motor lagi kan. Ya kita bikin touring kali ya. Kalau Vespa gue ini kalau diajak riding takutnya ngambek cuy, ya kan. Ya gue malas aja ya kan. Dan untuk ngecharge di sininya tuh kayak nggak ada chargingnya, kudu powerbank lah. Ya mungkin yang kalian suka hobi atau kalian lagi nyari Vespa S, bisa kalian beli di Instagram gue cuy, tawar-tawar aja, semua lengkap, ntar dalam keadaan standar tapi modif. Thank you banget buat lo yang udah nonton.
See you in the next vlog. Ciao.